Kapos Channel, kembali lagi bersama saya, Cecita, yang akan menemani malam minggu kalian di Borgol Sepekan. Kali ini saya akan memberikan 3 top informasi yang terheboh dalam 1 pekan terakhir di Sumatera Selatan. Berikut beritanya. Info terheboh pertama datang dari kota Palembang, di masyarakat Indonesia dan Sumsel. Kapolda meminta masyarakat untuk menghentikan kegaduhan ini. Sama pribadi dan Kapolda mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga kepada Bapak Kapolri dan para utama Mabes Polri, para anggota Polri Indonesia, juga kepada masyarakat Sumatera, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang ada di Sumatera. Wabil khusus kepada Forkopimda, Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, kemudian juga dari unsur yang lain yang tentu juga ikut terlibat atau dilibatkan dalam minggu-minggu ini. Kegaduhan yang terjadi ini dikarenakan kelemahan saya sebagai individu, sebagai manusia biasa. Tentu sekali lagi kami mohon maaf. Info terheboh kedua datang dari kota Lubuk Linggau. Patok besi yang merupakan pusat maksiat dirazia tim gabungan Polres Lubuk Linggau dan BNN Lubuk Linggau. Minggu 1 Agustus sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hasilnya, ratusan pengunjung pusat maksiat ini di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau ini berhasil diamankan. Tak kurang 227 pengunjung dan pengelola tempat hiburan malam diangkut ke Mapolres Lubuk Linggau, dan dari jumlah itu terdapat 8 orang anak-anak. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Nuryono, yang memimpin langsung operasi tersebut menjelaskan kedua pemilik kafe ditetapkan tersangka pelanggaran PPKM. Selain kedua pemilik kafe di area patok besi tersebut, yang diproses pidana juga ada 1 tersangka lain atas kepemilikan 22 butir ekstasi. Sementara, Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Pranasohe menegaskan tempat hiburan malam dalam area patok besi wajib ditutup permanen. Tambah tidak ada izinnya lagi. Saya minta ini tidak ada izinnya. Ya, kalaupun mau usaha silakan, buka warung, buka ini silakan. Ya. Dan selanjutnya itu Pak Kapolres sudah menyampaikan yang pengelola itu menjadi tersangka pada saat ini, ya, pelanggaran daripada PPKM. Yang terlibat berkaitan narkoba sudah diarahkan ke BNN, ya, dan ditindaklanjuti sesuai. Info terheboh ketiga datang dari Kabupaten Empat Lawang. Mantan karyawati asuransi BRI Life tebing tinggi diduga menggelapkan setoran nasabah mencapai 1,2 miliar. Terduganya berinisial NF, warga Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, yang berdomisili di Perumnas Ajib, Desa Makarjaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Oleh pihak kepolisian, NF resmi masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Empat Lawang AKBP Patria Yuda Rahadian melalui Kapolsek Tebing Tinggi Kompol Asep Sumpena mengatakan sebanyak 76 orang menjadi korban dan diduga masih ada ratusan korban lainnya. Asep meminta tersangka untuk menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penggelapan dalam kasus ini ada beberapa masyarakat yang menjadi peserta asuransi BRI Life. Pada umumnya mengajukan pinjaman uang di Bank BRI, kemudian mengikuti asuransi BRI Life. Dari beberapa yang mengikuti asuransi tersebut, uang daripada premi asuransi diduga digelapkan oleh daripada oknum karyawan BRI Life. Sehingga Nah, itu dia 3 top informasi yang terjadi dalam sepekan terakhir di Sumatera Selatan. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sampaikan untuk Anda. Saya Cak Cita mohon undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.